Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Kehidupan Ratna di desa pinggir hutan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Ia adalah seorang perempuan muda yang tumbuh dalam kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Rumahnya berdiri di tepi desa pinggir hutan di tepi desa, tepat di perbatasan antara dunia manusia dan belantara yang dipenuhi misteri. Sejak kecil, Ratna telah terbiasa dengan suasana sunyi yang hanya dipecahkan oleh suara burung-burung yang berkicau di pagi hari atau suara jangkrik yang bernyanyi di malam hari. Ibunya, seorang perempuan parubaya bernama Bu Darmi, membesarkannya seorang diri setelah ayahnya pergi entah kemana, menghilang di suatu malam tanpa pesan. Bu Darmi bukanlah perempuan yang banyak bicara, tetapi kasih sayangnya kepada Ratna tidak perlu diragukan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sederhana dari hasil kebun mereka. Nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi selalu menjadi menu yang menemani hari-hari mereka. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tidak pernah merasa kekurangan. Namun, ada sesuatu yang membuat Ratna berbeda dari gadis-gadis lain di desanya. Sejak kecil, ia sering merasa ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan di tepi rumah mereka. Terkadang, saat duduk sendiri di bawah pohon jati besar di halaman, ia bisa mendengar suara lirik yang berbisik di telinganya, suara yang begitu lembut dan menenangkan. Ia adalah anak pilihan, begitu bisik-bisik para tetua desa. Mungkin, alam bunian telah menaruh perhatian padanya. Kepercayaan terhadap alam bunian bukanlah hal asing di desa itu. Banyak orang percaya bahwa di dalam hutan yang gelap, ada dunia lain yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati bersih. Dunia itu tidak bisa dimasuki sembarang orang. Ada yang mengatakan bahwa para penghuni alam bunian adalah makhluk yang penuh kebaikan, tetapi ada pula yang memperingatkan bahwa sekali seseorang masuk ke sana, dia mungkin takkan bisa kembali. Ratna selalu mendengarkan cerita-cerita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kadang-kadang, saat malam tiba dan ia duduk di beranda rumah bersama ibunya, mereka berbicara tentang dunia lain yang tidak kasat mata. "Bu, apa benar ada dunia lain selain dunia kita?" tanyanya suatu malam. Suaranya terdengar pelan, seolah takut ada yang mendengar. Mak Senah menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Dunia ini lebih luas dari yang bisa kita lihat?" "Nah," jawabnya, "kadang, yang tidak terlihat itu lebih nyata daripada yang kita kira." Jawaban itu membuat Ratna termenung. Sejak saat itu, ia mulai lebih sering memperhatikan sekelilingnya. Setiap gesir angin di antara pepohonan, setiap bayangan yang melintas di sudut matanya, semuanya terasa berbeda. Ia tahu, ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggunya. Desa tempat Ratna tinggal bukanlah desa biasa. Terletak di kaki gunung dengan hutan lebat yang mengelilinginya, desa ini seakan terisolasi dari dunia luar. Meski begitu, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Pagi hari, suara ayam jantan membangunkan para petani yang bergegas ke sawah, sementara para ibu menyiapkan sarapan di dapur-dapur kecil mereka yang masih menggunakan tungku kayu. Di desa ini, kepercayaan terhadap hal-hal gaib bukanlah sekadar cerita nenek moyang. Alam bunian bukan sekadar legenda yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak, tetapi sebuah kenyataan yang harus dihormati. Tak seorang pun berani memasuki hutan tanpa izin. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, dan siapapun yang melanggarnya seringkali mengalami kejadian aneh. Bu Darmi selalu berpesan kepada Ratna untuk berhati-hati. "Jangan berjalan ke hutan seorang diri," katanya suatu sore saat mereka duduk di teras rumah yang menghadap ke batas desa. "Hutan itu bukan milik kita. Ada penghuni lain di sana yang tak suka diganggu." Ratna mengangguk. Meski dalam hati ia selalu merasa tertarik pada tempat-tempat yang dilarang. Ada sesuatu dalam desiran angin di antara pepohonan, dalam bayangan yang menarik di senja hari, yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Namun, ia tahu ibunya menyimpan rahasia. Ada sesuatu yang tidak diceritakan, sesuatu yang berkaitan dengan alam bunian yang selama ini hanya ia dengar dalam bisik-bisik para tetua. Dan suatu hari,
ia akhirnya menemukan petunjuk pertama tentang masa lalunya. Ratna selalu tahu bahwa ibunya menyimpan sesuatu. Sejak kecil, ia sering memerhatikan sorok mata Bu Darmi setiap kali orang-orang di desa berbicara tentang alam bunian. Ada sesuatu di sana, rasa takut, atau mungkin sebuah kenangan yang ingin dikubur dalam-dalam. Suatu malam, rasa penasaran itu semakin kuat. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suara merdu di atap rumah mereka yang terbuat dari seng. Api di dapur kecil masih menyala, menerangi wajah Bu Darmi yang sedang menyiangi ikan untuk makan malam. Ratna duduk di ambang pintu, memeluk lututnya sambil mendengarkan suara katak yang bersahut-sahutan di kejauhan. "Ibu," panggilnya pelan. "HM, kenapa ibu selalu melarangku masuk ke hutan? Aku sering melihat anak-anak desa lain bermain di pinggirnya, tapi mereka tak pernah mengalami hal aneh." Bu Darmi terdiam. Tangannya yang tengah membersihkan sisik ikan tiba-tiba berhenti. Sekilas, Ratna melihat perubahan di wajah ibunya. Ada sesuatu yang berkecamuk di dalam pikirannya. "Ratna," suara Bu Darmi akhirnya terdengar, sedikit gemetar. "Kau bukan seperti mereka." Ratna mengernyit. "Maksud ibu?" Bu Darmi meletakkan ikan di atas piring kayu, menghapus tangannya dengan kain lap, lalu menatap Ratna dengan mata yang dalam. "Dengar baik-baik, nah," katanya dengan suara lebih rendah. "Sejak kau kecil, aku sudah tahu bahwa kau berbeda. Kau sering berbicara sendiri, bukan?" Ratna menelan ludahnya. Ia memang sering merasa ada yang mengajaknya bicara, meskipun tak pernah melihat siapapun di sekelilingnya. Ia pikir itu hanya imajinasinya saja. Bu Darmi melanjutkan, "Kau selalu melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Itulah sebabnya aku melarangmu pergi ke hutan. Karena di sanalah batasnya. Batas antara dunia kita dan dunia mereka." Ratna menggigit bibirnya. Jantungnya berdebar lebih kencang. "Siapa mereka, Bu?" bisiknya. Bu Darmi menatapnya lama, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Bunian." Kata itu menggema di kepala Ratna, menciptakan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Dan malam itu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah percakapan singkat dengan ibunya, Ratna tidak bisa tidur. Kata "Bunian" terus berputar di dalam kepalanya. Apa maksud ibunya? Apa benar ia memiliki hubungan dengan mereka? Dan yang paling penting, mengapa ibunya menyembunyikan semua ini darinya? Angin malam berbus pelan, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Dari ranjang kayunya yang sederhana, Ratna menatap jendela yang terbuka sedikit. Di luar, hanya kegelapan yang menyelimuti hutan di kejauhan. Namun, saat ia memperhatikan lebih lama, ia melihat sesuatu. Di antara batang-batang pohon yang menjulang, ada sesosok bayangan berdiri diam. Sosok itu tak bergerak, seolah sedang mengawasinya. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia duduk perlahan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi yang diciptakan pikirannya sendiri. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu terlihat. Itu bukan hanya bayangan biasa, ia seperti seseorang. Dan saat Ratna berkedip, sosok itu menghilang. Ia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke tempat ibunya tidur di ranjang sebelahnya. Bu Darmi tertidur pulas, napasnya teratur, seakan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ratna menggigit bibirnya. Rasa penasaran di dalam dirinya semakin besar. Apakah sosok tadi adalah bagian dari dunia yang selama ini ibunya coba lindungi darinya? Tak tahan dengan pikirannya sendiri, ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju pintu, menghindari suara lantai kayu yang berderit. Tangannya yang dingin menyentuh gagang pintu, dan dalam sekejap, ia membuka pintu rumah mereka. Udara malah menyambutnya dengan dingin yang menusuk kulit. Cahaya bulan menggantung rendah di langit, menerangi pekarangan rumah mereka yang dipenuhi dedaunan basah. Ratna melangkah keluar. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, saat ia berjalan menuju hutan yang selalu dilarang ibunya. Jauh di dalam dirinya, ia tahu ini adalah kesalahan.
Tapi ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratna berdiri di ambang dunia yang berbeda. Udara malam terasa lebih berat saat kaki Ratna menyentuh batas hutan. Ia bisa merasakan kelembapan tanah yang masih basah setelah hujan, sementara daun-daun bergemerisik halus seiring angin berembus pelan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Rumah kecilnya masih terlihat. Lampu minyak di dalam kamar masih menyala samar, memberi kesan bahwa dunia di sana aman, hangat, dan akrab. Namun, di hadapannya terbentang kegelapan yang berbeda. Hutan itu seperti jurang tak berdasar, seolah-olah siap menelannya kapan saja. Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu ia tak seharusnya berada di sini. Ia tahu ibunya akan marah besar jika tahu ia melanggar larangan ini. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Rasa penasaran yang begitu mendesak. Bayangan yang tadi ia lihat. Apakah itu nyata? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang benar-benar menunggunya di sini? Ia mengambil langkah pertama. Dedaunan kering remuk di bawah kakinya, mengeluarkan bunyi halus yang terasa jauh lebih keras dalam kesunyian malam. Langkahnya pelan, hati-hati, seperti seseorang yang tengah memasuki tempat asing tanpa izin. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi sekelilingnya. Angin yang tadi bertiup kini berhenti, seolah hutan ini menahan napasnya. Ratna berhenti lagi. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menajamkan telinganya. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara buru malam, bahkan suara dedaunan pun seolah membisu. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Ratna, jantungnya hampir berhenti. Itu bukan suara hatinya. Itu suara seseorang, berbisik lembut, tepat di belakang telinganya. Ratna menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Tapi, saat ia menatap lebih lama ke dalam kegelapan, sebuah sosok perlahan muncul dari balik pepohonan. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang hampir menyatu dengan cahaya bulan. Rambutnya panjang, tergerai hingga pinggangnya. Wajahnya tak jelas, seakan diselimuti kabut tipis, tapi Ratna bisa merasakan tatapan lembut dari sosok itu. "Siapa kau?" Ratna berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya ke arah Ratna. Dan tanpa ia sadari, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya perlahan-lahan terangkat, seolah sesuatu yang tak terlihat mengarahkannya. Ia ingin mundur, ingin berteriak, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus maju, bahwa inilah takdirnya. Jari-jarinya hampir menyentuh tangan sosok itu. Lalu, terdengar suara keras memecah keheningan. "Ratna!" Suara ibunya. Sekejap, semua terasa kabur. Hutan yang tadi terasa hampa mendadak kembali hidup. Angin berembus kencang, bedaunan berdesir liar, suara jangkrik kembali terdengar, dan sosok putih itu menghilang begitu saja seperti asap tertiup angin. Ratna tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah rumah. Bu Darmih berdiri di ambang batas hutan. Wajahnya pucat, matanya melebar karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, Ratna berlari ke arah ibunya. Ia tidak berani menoleh lagi ke belakang. Dan malam itu, ia tahu bahwa batas antara dunia manusia dan dunia bunian memang nyata. Bu Darmih menggenggam tangan Ratna erat-erat saat menariknya keluar dari hutan. Nafas ibunya memburu, tubuhnya gemetar, dan wajahnya tampak ketakutan. Begitu mereka sampai di rumah, Bu Darmih segera menutup pintu rapat-rapat. Ia menyambar segenggam garam dari tempayan di dapur, lalu menaburkannya di depan pintu dan jendela sambil membaca doa-doa yang tak Ratna pahami. Ratna masih berdiri terpaku. Tubuhnya terasa lemas setelah kejadian tadi. Ia menatap ibunya dengan pandangan bingung. "Ibu, apa yang tadi kulihat?" Suaranya lirih, hampir berbisik. Bu Darmih berhenti menaburkan garam. Ia menatap Ratna dengan mata yang penuh kesedihan dan ketakutan. "Kau hampir pergi bersama mereka?" kata Bu Darmih. Suaranya bergetar. Ratna mengernyit. "Siapa mereka?" Bu Darmih menarik nafas panjang,
Bu Darmi mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. "Bunian," katanya akhirnya. "Mereka sudah lama menunggumu, Ratna." Ratna merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Menungguku? Kenapa?" Bu Darmi berjalan ke meja kayu di sudut rumah, lalu duduk dengan tatapan kosong. "Sebenarnya, aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku hanya berharap aku bisa menjauhkanmu dari mereka lebih lama." Ratna ikut duduk di hadapan ibunya. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Bu Darmi menggenggam tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ratna, kau bukan anak biasa." Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Angin di luar berhenti bertiup. Seakan seluruh alam ikut mendengarkan apa yang akan diungkapkan oleh Bu Darmi. Ratna menelan ludahnya, menunggu jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Ibu harus jujur padamu. Kau bukan hanya anak manusia." Mata Ratna membelalak. "Apa maksud ibu?" Bu Darmi menarik napas berat. "Darah Bunian mengalir dalam dirimu. Ratna, kau adalah keturunan mereka." Malam itu, dunia yang selama ini Ratna kenal runtuh dalam sekejap. Ratna merasa seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata ibunya menggema di kepalanya. "Kau adalah keturunan mereka." "Tidak, itu tidak mungkin, Bu." Suaranya bergetar. "Aku manusia. Aku lahir di sini. Aku tumbuh di sini. Aku bukan mereka." Bu Darmi menggenggam tangannya erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tetap berada di dunia ini, di sisinya. "Aku tahu ini sulit diterima, Nak, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kau harus tahu siapa dirimu sebenarnya, sebelum mereka membawamu pergi." Ratna menggeleng cepat. "Siapa mereka? Kenapa mereka menginginkanku?" Bu Darmi menatapnya dalam-dalam. Matanya penuh luka. "Karena kau adalah bagian dari mereka, Ratna. Setengah dari dirimu berasal dari dunia mereka." Ratna merasakan napasnya tercekat. "Ayahmu?" Bu Darmi menundukkan wajahnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia bukan manusia." Jantung Ratna seakan berhenti berdetak. "Ayah?" Ratna terkejut. Sejak kecil, ia tak pernah tahu siapa ayahnya. Ibunya selalu menghindari pertanyaan itu, dan orang-orang desa pun tak pernah membicarakannya. "Apa maksud ibu? Siapa ayahku?" Bu Darmi menghela napas panjang, lalu menatap Ratna dengan tatapan yang begitu dalam. "Ayahmu berasal dari alam Bunian, Ratna. Ia bukan manusia seperti kita." Ratna merasa dunianya runtuh. Selama ini ia mengira dirinya seperti gadis desa lainnya. Biasa, normal. Tapi kenyataan yang baru saja ia dengar membuat semuanya berbeda. "Bagaimana bisa?" Suaranya nyaris berbisik. Bu Darmi berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menatap gelapnya malam di luar. "Dulu, aku tersesat di hutan. Aku masih muda saat itu, dan aku melanggar pantangan yang telah diajarkan oleh orang-orang tua. Aku masuk terlalu dalam, dan sebelum aku sadar, aku tak bisa lagi menemukan jalan pulang." Ratna mendengarkan dengan jantung berdegup kencang. "Saat itulah aku bertemu dia," lanjut Bu Darmi. "Seorang pria yang begitu tampan, begitu berbeda. Ia memiliki mata yang bersinar di kegelapan. Suaranya lembut seperti angin malam. Ia menyelamatkanku, membawaku ke tempat yang indah, di mana pepohonan berbicara dan sungai bernyanyi." Ratna menelan ludah. "Alam Bunian." Bu Darmi tersenyum samar, namun ada kepedihan di wajahnya. "Aku jatuh cinta padanya, Ratna. Dan dari cinta itulah kau terlahir." Ruangan terasa semakin dingin. "Jadi, aku benar-benar setengah Bunian." Suara Ratna nyaris tak terdengar. Bu Darmi mengangguk perlahan. "Aku mencoba melindungimu dari kebenaran ini. Aku ingin kau hidup sebagai manusia. Tapi kini mereka telah menemukanmu." Ratna menggigit bibirnya. "Mereka ingin membawaku kembali, bukan?" Bu Darmi menunduk. "Ya, dan aku takut, kali ini aku tak bisa menghentikan mereka." Malam itu, Ratna menyadari bahwa ia bukan lagi hanya gadis desa biasa.
Ia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk berada di antara dua dunia. Dan kini, alam bunian telah memanggilnya pulang. Malam itu, setelah ibunya mengungkapkan kebenaran, Ratna tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kayunya, memeluk lutut, sementara pikirannya berputar tanpa henti. Setengah bunian. Bagaimana mungkin? Ia telah hidup seperti manusia biasa selama ini. Ia bekerja di sawah, bercakap-cakap dengan tetangga, dan menjalani hari-hari seperti gadis desa lainnya. Namun, kini ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Dari kecil, ia memang kerap mengalami hal-hal aneh. Ia bisa mendengar suara-suara di angin, merasakan kehadiran yang tak terlihat, bahkan terkadang bermimpi tentang tempat-tempat yang tak pernah ia datangi. Tapi ia selalu berpikir itu hanya imajinasi. Kini, semua itu masuk akal. Ibunya sudah tertidur, tapi Ratna masih terjaga. Hatinya gelisah. Ia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Lalu, ia merasakannya. Angin tiba-tiba berhenti. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih sunyi, seolah-olah dunia telah menahan napas. Kemudian, terdengar bisikan. Ratna? Ratna tersentak. Ia menoleh ke jendela. Di luar, tepat di batas hutan, berdiri sosok itu lagi. Sosok yang sama yang ia lihat sebelumnya. Berpakaian putih, rambut panjang tergerai, wajahnya samar seperti dilapisi kabut tipis. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya berdiri diam. Ia mengulurkan tangannya. Pulanglah. Jantung Ratna berdegu kencang. Ia merasa tubuhnya gemetar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tertarik ke arah sosok itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh, rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah tempat di mana ia berdiri saat ini bukanlah rumahnya yang sesungguhnya. Seolah-olah ada dunia lain yang menunggunya. Dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Tangannya terangkat perlahan, hampir tanpa ia sadari. Lalu, tiba-tiba sesuatu menariknya kembali ke dunia nyata. Ratna. Ia tersentak dan menoleh. Maksanah berdiri di ambang pintu. Tuh, napasnya memburu. Wajahnya penuh ketakutan. Jangan dengarkan mereka. Mereka akan membawamu pergi. Ratna melihat kembali keluar jendela. Sosok itu masih di sana. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di antara pepohonan, mulai bermunculan sosok-sosok lain. Puluhan, bahkan ratusan. Mereka berdiri diam, memandang ke arah Ratna dengan tatapan yang penuh harapan. Sebuah panggilan menggema di dalam dadanya. Pulanglah. Ia tahu, malam ini ia harus memilih. Tetap menjadi manusia, atau menyerahkan dirinya ke dunia yang telah lama menunggunya. Ratna berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar di ambang batas antara dunia nyata dan dunia yang memanggilnya. Suara-suara lembut dari alam bunian terus bergema dalam pikirannya. Pulanglah. Mata Ratna menatap sosok-sosok itu. Mereka berdiri di antara pepohonan. Wajah-wajah mereka samar, namun tatapan mereka penuh kerinduan. Seolah mereka telah lama menunggunya untuk kembali. Ratna merasakan sesuatu dalam dirinya merespons panggilan itu. Dada dan kepalanya terasa ringan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik. Ratna menariknya maju, membisikkan bahwa tempatnya bukan di dunia manusia, bahwa ia adalah bagian dari mereka. Tangannya mulai terangkat lagi, kakinya perlahan melangkah maju. Ratna, Jen! Teriakan Bu Darmih memecahkan ketegangan. Ratna tersentak. Napasnya memburu. Ia menolak arah ibunya, yang kini berdiri di depan pintu dengan mata penuh ketakutan dan air mata yang mengalir di titinya. Jangan pergi, nak. Mereka bukan tempatmu. Ratna terdiam. Ia menolak kembali ke hutan. Sosok-sosok itu masih di sana, namun kini mereka diam, seolah menunggu keputusannya. Ratna? Bisik salah satu dari mereka. Sosok berpakaian putih yang sejak tadi memanggilnya. Kau milik kami. Darah kami mengalir dalam tubuhmu. Kau tak perlu hidup dalam penderitaan di dunia manusia. Di sini, kau akan mendapatkan segalanya. Kebahagiaan, kedamaian rumah yang sejati.
Ratna merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk ke dalam dirinya. Selama ini, ia selalu merasa berbeda. Selalu merasa ada sesuatu dalam dirinya yang tak sama dengan orang lain. Apakah inilah jawabannya? Apakah selama ini ia memang salah tempat? Ratna, lihat ibu. Suara Mak Senah gemetar. Ratna menoleh. Wajah ibunya penuh keputusasaan. Matanya merah karena tangis. Ibu mungkin hanya manusia biasa. Nak, tapi ibu telah mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu. Ibu tahu kau bukan manusia sepenuhnya. Tapi ibu mohon, tetaplah di sini. Tetaplah bersama ibu. Air mata Ratna jatuh. Ibunya benar. Meski darah bunian mengalir dalam dirinya, ia tetap tumbuh di dunia manusia. Ia memiliki kenangan di sini. Tertawa bersama ibunya. Merasakan panasnya matahari di sawah, mendengar suara sungai mengalir saat ia kecil. Jika ia memilih dunia bunian, semua itu akan hilang. Hatinya berdegup kencang. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap ke arah hutan dengan mata yang tegas. "Aku." Suaranya bergetar. Semua sosok di hadapannya menunggu jawabannya. "Aku memilih untuk tetap di sini." Begitu kata-kata itu keluar, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pepohonan bergoyang liar, dan suara bisikan-bisikan tadi berubah menjadi lirih, seperti ratapan sedih. Sosok-sosok itu mulai memudar. Ratna melihat sosok putih yang sejak tadi memanggilnya. Tatapan sosok itu masih lembut, namun kini dipenuhi kesedihan. Ia mengangguk perlahan, seolah menerima keputusan Ratna, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, mereka semua lenyap. Hutan kembali sunyi. Ratna terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Bu Darmi segera berlari dan memeluknya erat, menangis terseduh. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah tetap tinggal." Ratna memejamkan matanya. Malam itu, ia menyadari yang dia sudah terlambat. Malam itu, ia menyadari bahwa takdirnya memang berbeda. Tapi ia telah memilih jalannya sendiri. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu terasa begitu panjang. Ratna masih terduduk di lantai rumahnya, bersandar pada Bu Darmi yang terus menggenggam tangannya erat, seakan takut putrinya akan menghilang jika ia melepaskannya. Di luar, angin mulai berpiuk pelan. Tak ada lagi bisikan-bisikan yang memanggilnya. Tak ada lagi sosok-sosok samar yang berdiri di batas hutan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ratna tahu bahwa keputusan yang ia buat malam ini tidak akan tanpa konsekuensi. Ia telah menolak panggilan darahnya sendiri. Ia telah menolak alam bunian. Dan ia tahu, mereka tidak akan menerimanya begitu saja. Pagi harinya, Bu Darmi memeriksa keadaan Ratna dengan cemas. "Nak, bagaimana perasaanmu?" Ratna mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu, memberikan kehangatan yang biasanya menenangkan. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. "Saya merasa kosong, Bu." Bu Darmi menatapnya dengan perhatian. Bu Darmi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Itu karena kau telah menolak darah bunian dalam dirimu. Mungkin mereka telah memutuskan ikatan yang menghubungkan kalian." Ratna menelan ludah. Ia tak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Ia merasa sedikit lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini tak ia sadari telah hilang. Namun, di saat yang sama, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Seperti kehilangan sesuatu yang seharusnya selalu ada dalam dirinya. Bu Darmi menggenggam tangannya erat. "Dengar, Ratna, kau sudah membuat pilihan. Dan apapun yang terjadi nanti, Ibu akan selalu berada di sisimu." Ratna menunduk dan mengangguk. Tapi jauh di lubuk hatinya, perasaan waspada tak bisa ia hilangkan. Hari-hari berlalu, dan semuanya tampak kembali seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang di desa mulai memandang Ratna dengan cara yang aneh. Beberapa tetangga yang biasanya ramah kini tampak ragu untuk menatap matanya. Anak-anak yang biasa bermain di halaman rumah kini memilih menjauh, seakan merasakan sesuatu yang asing darinya. "Bu,
Kenapa mereka bersikap seperti itu padaku? Tanya Ratna suatu hari. Bu Darmi terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin, mereka bisa merasakan perubahan dalam dirimu. Ratna menggigit bibirnya. Perubahan? Ia tidak merasa berbeda secara fisik, tapi mungkin, tanpa ia sadari, penolakannya terhadap alam bunian telah meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Namun, bukan hanya sikap orang-orang desa yang berubah. Hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saat Ratna sedang menimba air di sumur, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Udara tiba-tiba menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun, suara gemerisik daun terdengar di kejauhan, disertai langkah-langkah ringan yang hampir tak terdengar. Jantung Ratna berdegup cepat. Ia tahu suara itu, bukan suara manusia. Ia merayambernya dengan tangan gemetar dan berjalan cepat kembali ke rumah. Namun, sebelum ia sempat masuk, sebuah bisikan menyusup petelingannya. Kau telah menolak kami. Ratna membeku. Bisikan itu begitu halus, begitu lembut, namun penuh kekecewaan yang menusuk. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu, namun sebelum ia bisa masuk, embusan angin dingin menyapu tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu berubah. Rumahnya, dinding kayu yang tadinya hangat kini terlihat lebih kusam. Lampu minyak yang menyala di dalam tampak lebih redup, seakan cahaya enggan menyentuh tempat itu. Dan saat ia akhirnya masuk ke dalam, ibunya menatapnya dengan wajah pucat. Ratna, suara Bu Darmih bergetar. Ojemu, ojemu. Ratna merabah pipinya. Kenapa dengan wajahku, Bu? Bu Darmih tak langsung menjawab. Ia hanya bangkit perlahan dan mengambil cermin kecil dari rak. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya pada Ratna. Ratna menatap cermin itu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangannya masih di sana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya. Biasanya, matanya berwarna coklat gelap seperti ibunya. Tapi kini, di dalam pantulan cermin, ada kilauan aneh dalam irisnya. Cahaya samar berwarna perak yang bukan miliknya. Seolah sesuatu dari dunia bunian masih menolak untuk melepaskannya sepenuhnya. Ratna tersentak mundur, menjatuhkan cermin dari tangannya. Ibu, apa yang terjadi padaku? Mat Senah menggigit bibirnya. Air matanya jatuh. Mereka belum selesai denganmu, Nak? Dan malam itu, Ratna menyadari satu hal yang pasti. Keputusannya untuk tetap tinggal di dunia manusia tidak berarti alam bunian telah menyerah atas dirinya. Mereka masih menginginkannya, dan mereka akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Malam semakin larut, tapi Ratna masih duduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan tubuh gemetar. Cahaya lampu minyak berpenda redup, menciptakan bayangan di dinding kayu rumahnya. Mat Senah duduk di sampingnya, mengelus punggungnya dengan lembut. Kita harus mencari cara, Nak. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Ratna menggigit bibirnya. Matanya masih terbayang pantulan dirinya di cermin. Irisnya yang kini berkilau perak samar, tanda bahwa alam bunian belum sepenuhnya melepaskannya. Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari luar rumah. Mat Senah langsung bangkit dan meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Tetap di sini, Ratna. Tidak, Bu. Saya ikut. Ratna ikut berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju pintu. Angin dingin berembus pelan melalui celah dinding, membuat api lampu minyak bergetar. Mat Senah membuka pintu perlahan. Di luar, halaman rumah tampak sepi. Bulan bersinar redup di langit, memberikan cahaya pucat yang membentuk siluet pepohonan di kejauhan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tanah di halaman yang sebelumnya kosong kini penuh dengan jejak kaki. Jejak kecil yang tampaknya datang dari berbagai arah dan mengelilingi rumah mereka. Seakan ada banyak makhluk yang datang dan mengawasi. Ratna menelan ludah. Bu, ini bukan jejak manusia. Mat Senah memperhatikan jejak itu dengan napas tersengal. Ini mereka. Mereka belum menyerah. Ratna merasakan tengkuknya meremang. Lalu, angin kembali bertiup.
Kali ini lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Dan kemudian terdengar suara. "Kau menolak kami?" Suara itu berbisik di telinganya, meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya. Ratna memejamkan mata erat-erat, mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berlanjut. "Darah kami tetap mengalir dalam tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Pulanglah." Ratna terhuyung mundur. Dadanya terasa sesat. Nafasnya memburuk. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya terasa berat. "Ratna!" Suara ibunya terdengar jauh. Tiba-tiba, matanya terasa panas. Sebuah cahaya berkelebat dalam benaknya, seperti kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat hutan yang gelap, dengan pohon-pohon tinggi yang melengkung seakan ingin menelannya. Sungai berkilauan mengalir di bawah cahaya keemasan. Tiba-tiba, matanya terasa panas. Ia ingin menelannya. Sungai berkilauan mengalir di bawah cahaya keemasan. Dan di seberangnya, berdiri sosok-sosok yang telah lama menunggunya. Mereka memanggilnya. Tangannya bergerak sendiri, terangkat ke depan seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. "Ratna, sadar, nak." Sentuhan hangat Bu Darmih menyentaknya kembali ke dunia nyata. Ratna tersentak dan jatuh terduduk. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap ibunya dengan mata ketakutan. "Bu, mereka semakin dekat." Bu Darmih menggenggam tangannya erat. "Kita harus mencari bantuan. Jika mereka tak bisa membawamu dengan cara biasa, mereka akan mencoba cara lain." Ratna menelan ludah. "Maksud ibu?" Bu Darmih memandang sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar, lalu berbisik, "Mereka bisa mengambilmu lewat mimpi." Ratna membeku. Jika itu benar, maka bahkan saat tidur pun, ia tak akan pernah aman. Dan malam ini, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Mereka masih menginginkannya, dan mereka akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Malam itu, Ratna mencoba tetap terjaga. Ia duduk bersandar di dinding kamarnya. Selimut menutupi tubuhnya yang gemetar. Matanya terasa berat. Tetapi ia tahu, jika ia tertidur, mereka akan mencarinya di sana. Bu Darmih tetap di sisinya. Sesekali menggenggam tangannya seakan ingin memastikan putrinya tidak akan pergi begitu saja. "Ratna, kau harus melawan mereka," bisik Bu Darmih. "Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu." Ratna mengangguk lemah. Meskipun sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya tak bisa melawan kelelahan yang semakin dalam. Akhirnya, kelopak matanya tertutup, dan saat itulah ia jatuh ke dalam dunia yang bukan miliknya. Ratna membuka mata. Ia berdiri di tengah hutan, lebih gelap dari sebelumnya. Langit di atasnya hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Sungai berkilauan yang sebelumnya ia lihat airnya jernih, namun cahaya aneh memancar dari kedalamannya. Dan di seberang sungai itu, mereka menunggu. Sosok-sosok itu lebih jelas sekarang. Wajah mereka indah, tetapi ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam mata mereka. Mereka tersenyum, lembut tetapi dingin. "Ratna," suara itu kembali terdengar, lebih nyata daripada sebelumnya. Ia melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Wajahnya cantik, nyaris sempurna, namun sorot matanya tajam dan dalam. "Kau telah memilih untuk menolak kami," katanya dengan suara lembut yang menyerupai angin berbisik. "Tetapi darahmu masih milik kami." Ratna mundur selangkah. "Aku bukan bagian dari kalian." Wanita itu menghela napas panjang, seperti seorang ibu yang kecewa pada anaknya. "Kau tak bisa menolak siapa dirimu, Ratna. Dunia manusia tidak akan pernah menerima seseorang sepertimu. Mereka akan selalu merasa kau berbeda, asing." Ratna menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia akui. "Kembalilah," lanjut wanita itu. "Di sini, kau tidak perlu bersembunyi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ketakutan, hanya kedamaian." Ratna menutup matanya. Ia merasakan undangan itu di dalam darahnya, seperti sesuatu yang menariknya ke arah mereka. Tapi kemudian, wajah Bu Darmih muncul dalam benaknya. Wajah ibunya,
yang selama ini membesarkannya, melindunginya, mencintainya tanpa syarat. Jika ia pergi, ibunya akan sendirian. Tidak, tidak boleh menyerah. Ratna membuka matanya dan menatap wanita itu dengan penuh tekad. Tidak, aku sudah membuat pilihan. Ekspresi wanita itu berubah. Kekecewaan di matanya semakin dalam. Lalu tanpa peringatan, hutan di sekeliling mereka bergetar. Langit yang gelap seakan bergerak, dan bayangan-bayangan mulai merayap dari segala arah. Suara gemerisik memenuhi udara, seperti ribuan bisikan yang mengancam. Ratna berbalik, mencoba berlari, tapi kakinya tertanam di tanah. Tidak, ia meronta. Tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat sesuatu menariknya ke bawah. Lepaskan aku, ia berteriak. Wanita itu menatapnya dengan dingin. Kau tidak bisa lari, Ratna. Kami akan selalu ada dalam mimpimu, dalam darahmu, dalam hidupmu. Ratna merasakan tubuhnya semakin tertarik ke dalam bayangan. Gelapnya malah mulai menelan dirinya. Tidak, ia tak bisa kalah. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Ratna berteriak, "Aku bukan milik kalian." Tiba-tiba, cahaya terang muncul di sekelilingnya. Sebuah suara yang begitu familiar, menerobos ke dalam pikirannya. "Bangun, nak." Cahaya semakin terang, menelan kegelapan, dan suara bisikan menghilang. Lalu segalanya menjadi putih. Ratna tersentak bangun. Dadanya naik turun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Maksanah ada di sampingnya, mengguncang bahunya dengan wajah panik. "Kau bermimpi, nak?" Dia bangun. Ratna menatap sekeliling. Ia kembali di kamarnya. Rumahnya. Dunia manusia. Ia memegang dadanya yang masih berdebar. Mereka belum menyerah. Dan kini, mereka tahu cara terbaik untuk menjemputnya. Melalui mimpi. Ratna duduk di sudut kamar. Tubuhnya masih gemetar setelah terbangun dari mimpi buruk yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ia meraba wajahnya, memastikan dirinya masih berada di dunia manusia. Maksanah menatapnya penuh kekhawatiran. "Kita tak bisa begini terus, nak." Mereka semakin kuat. Ratna mengangguk lemah. Ia tahu ibunya benar. Jika mereka bisa menjangkau dirinya melalui mimpi, maka tidak ada tempat yang benar-benar aman. Kita harus mencari bantuan. Dari bantuan, lanjut Maksanah. Ratna menelan ludah. "Siapa yang bisa membantu kita, Bu?" Maksanah terdiam sejenak. Lalu matanya tampak berkilau seakan mengingat sesuatu. "Mbah Wira." Pagi itu, Maksanah dan Ratna berjalan menembus kabut pagi menuju rumah Mbah Wira, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Rumahnya kecil, beratap rumbiah, dengan pepohonan besar yang menaungi sekelilingnya. Aroma dupa tercium samar dari dalam rumah, menandakan bahwa sang pemilik sedang melakukan ritualnya. Maksanah mengetuk pintu perlahan. "Mbah, kami butuh bantuan." Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang muncul di hadapan mereka. Mata tuanya menatap tajam, seakan bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. "Aku sudah menunggu kalian," katanya tanpa ditanya. Ratna menegang. Mbah Wira mempersilahkan mereka masuk. Begitu mereka duduk di lantai beralaskan tikar, lelaki tua itu memandang Ratna dalam-dalam. "Kau telah menolak panggilan mereka, tapi ikatan itu belum terputus." Ratna mengangguk pelan. "Mereka mencoba membawaku dalam mimpi," katanya dengan suara bergetar. Mbah Wira menghela napas panjang. "Mereka tidak akan berhenti, nak. Selama ikatan itu masih ada, mereka akan terus datang. Dan semakin lama kau bertahan, semakin kuat mereka berusaha menarikmu." Ratna mengepalkan tangannya. "Apa aku tidak bisa melepaskan diri?" Mbah Wira terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ada cara, tapi tidak mudah." Maksanah menatap lelaki tua itu dengan cemas. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" Mbah Wira mengambil sesuatu dari dalam kantong kainnya. Sebuah kantong kecil berisi ramuan dan beberapa helai benang merah yang telah dipintal. "Kau harus menjalani ritual pemutusan," katanya serius. "Tapi ingat,
Jika kau memilih jalan ini, mereka akan mencoba menggagalkan usahamu. Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan keputusan kecil. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukan ini, maka ia akan terus diburu seumur hidupnya. Aku siap, katanya mantap. Mbah Wira mengangguk. Baiklah, kita mulai saat matahari terbenam. Malam itu, di tengah hutan kecil dekat desa, Mbah Wira menyiapkan ritual. Lingkaran garam digambar di tanah. Lilin-lilin kecil dinyalakan di sekelilingnya. Ratna duduk di tengah lingkaran itu, sementara Bu Darmih berdiri di luar, menggenggam jimat pemberian Mbah Wira. Jangan biarkan dia keluar dari lingkaran. Apapun yang terjadi, pesan Mbah Wira kepada Bu Darmih. Bu Darmih mengangguk tegas. Mbah Wira mulai merapalkan mantra. Suaranya bergema di antara pepohonan. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan rupa yang terbakar. Tiba-tiba, Ratna merasakan sesuatu menarik dirinya. Sebuah suara, lembut, hampir memohon, berbisik di telinganya. Ratna, jangan lakukan ini. Ia mengenali suara itu. Itu suara ayahnya. Ratna menegang. Ayahnya sudah lama meninggal. Tapi suara itu terdengar begitu nyata. Kau akan menyakiti kami. Nak, jangan pergi. Matanya mulai basah. Apakah ini benar? Apakah ia akan menyakiti mereka dengan memutus ikatan ini? Ratna, fokus, seru Mbah Wira. Suaranya menggema lebih keras. Ratna memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi kini suara lain muncul. Kami mencintaimu. Ratna, kau adalah bagian dari kami. Bayangan samar mulai muncul di sekeliling hutan. Sosok-sosok bunian berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata yang berkilau lembut. Mereka tidak marah, tidak menakutkan. Mereka tampak sedih, dan itu yang membuatnya semakin sulit. Ratna, mereka sedang mempermainkanmu, seru Bu Darmih. Jangan dengarkan mereka. Ratna terengah-engah. Tubuhnya terasa ringan, seakan melayang. Mereka menariknya, mencoba membuatnya ragu. Tapi kemudian, ia mengingat sesuatu. Seberapa banyak ia telah berjuang. Seberapa banyak ibunya telah berkorban untuknya. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berteriak, "Aku memilih dunia manusia. Aku memilih hidupku sendiri." Tiba-tiba, angin berhenti. Langit malam yang tadinya gelap mulai terang oleh cahaya bulan. Dan sosok-sosok itu menghilang. Hening. Ratna membuka matanya. Ia masih di lingkaran garam. Mbah Wira mengangguk perlahan. Kau berhasil. Maksanah langsung berlari dan memeluk Ratna erat. Kau selamat. Nak, kau selamat. Ratna menghelang nafas panjang. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, alam bunian tidak akan pernah melupakannya. Dan meski ia telah memilih, mereka akan selalu menunggunya di batas dunia. Ratna menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Udara malam masih terasa dingin, tetapi tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Ia menghembuskan nafas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya telah berakhir. Maksanah masih menggenggam tangannya erat, seakan takut putrinya akan menghilang jika dilepaskan. Mbah Wira mengumpulkan sisa-sisa ritual. Garam yang berserakan, dupa yang sudah habis terbakar, dan benang merah yang telah berubah warna menjadi kehitaman. Ikatanmu dengan mereka sudah diputuskan, kata lelaki tua itu perlahan. Tapi bukan berarti mereka tidak akan mengawasimu. Ratna menatapnya. Maksud Mbah? Mbah Wira menghela nafas. Mereka tidak akan bisa mengambilmu lagi. Setidaknya tidak dengan cara yang biasa. Tapi mereka masih bisa mencoba mempengaruhimu. Menggoda, membisikkan keraguan. Kau harus kuat. Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi kau sudah memilih jalanmu. Lanjut Mbah Wira. Dan itu yang terpenting. Beberapa hari berlalu sejak ritual itu. Ratna berusaha menjalani hidupnya seperti biasa,
tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia masih bisa merasakan mereka. Saat ia berjalan melewati hutan di pinggir desa, angin bertiup dengan cara yang aneh, seperti ada yang berbisik di antara dedaunan. Saat ia menatap bayangan di cermin, terkadang ia melihat matanya masih berkilau samar, meskipun hanya sekejap. Dan saat ia bermimpi, meskipun kini ia tidak lagi ditarik ke dunia bunian, ia masih melihat mereka. Mereka tidak lagi berbicara atau memanggilnya. Mereka hanya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sedih? Marah? Kecewa? Ia tidak tahu. Suatu malam, saat ia sedang duduk di depan rumah, menatap bulan yang menggantung di langit, Maksena datang dan duduk di sampingnya. "Kau masih memikirkan mereka?" tanya ibunya lembut. Ratna mengangguk pelan. "Aku merasa mereka belum benar-benar pergi." Maksena menghela nafas. "Mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Nak, kau pernah menjadi bagian dari mereka dan mereka akan selalu mengingatmu." Ratna menggigit bibirnya. "Tapi aku sudah memilih dunia ini, Bu. Aku sudah memilih untuk tetap di sini." Maksena tersenyum, mengelus rambutnya. "Dan itulah yang terpenting." Ratna menatap langit lagi. Mungkin memang benar. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.